Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Kepala Puskesmas Dungingi, ya, hafizahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan memudahkan perjalanan beliau nanti, ya, untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, ya, bersama dengan keluarga beliau atau istri beliau. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan dan kami hormati, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang hari kembali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berduduk bersama, ya, berkumpul untuk saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, ya, saling ingat mengingatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam kebaikan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri." Ya. Kata Allah, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, lalu mereka saling wasiat mewasiati di atas kebaikan, kebenaran, dan wasiat mewasiati di atas kesabaran. Kita lakukan, Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang selamat dari kerugian, karena Allah setelah mengatakan demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, setelah itu Allah kecualikan 4 jenis manusia tadi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi, saling mewasiati dalam kebaikan dan kebenaran, wa tawassaw bis sabri, ya, dan saling wasiat mewasiati dalam kesabaran. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Salat dan salam tak lupa kita haturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau dari Puskes ini ada berapa orang kira-kira yang tahun ini akan berhaji? Selain beliau, ada yang lain, ada yang berhaji tahun ini? Atau yang punya keluarga akan berhaji tahun ini ada? Ada, ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belum pernah berhaji, ya, atau minimal yang belum pernah berumroh, mudah-mudahan segera diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh di tanah suci, ya, di Mekah, dan juga bisa berziarah di Madinah, sholat di Masjid Nabawi, insyaallah. Amin. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Karena poin pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa orang yang bisa datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh, itu bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang dia miliki, ya, bukan pula dilihat dari kekuatan fisiknya, bukan. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan orang yang datang ke sana adalah orang yang sudah mendapatkan kemampuan segi ekonomi dan fisiknya, tapi itu bukan satu-satunya hal yang utama, bukan. Tapi yang paling utama daripada itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh,
adalah orang yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat berapa banyak orang di daerah kita secara khusus, kalau dari segi kemampuan ekonominya untuk bisa pergi berumroh ke tanah suci misalnya, dia sangat mampu sekali untuk membeli paket umroh, sangat mampu sekali. Ya, bahkan dia bisa mengajak keluarganya untuk pergi berumroh. Tapi betapa banyak orang yang punya kemampuan itu sampai dengan hari ini belum dipanggil oleh Allah SWT, belum diundang oleh Allah untuk datang ke tanah suci. Ya, karena ini bukan berbicara persoalan ekonominya atau kekuatan fisiknya, bukan. Tapi ini berbicara tentang siapa yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, setelah Nabi Ibrahim alaihi salam membangun Ka'bah ya di Mekah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia. Berarti ini betul-betul panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Kata Allah Subhanahu wa taala, panggil manusia wahai Ibrahim alaihi salam. Ya. Wa adzin fin nas, umumkan kepada manusia, panggillah kepada manusia bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Masuk di dalamnya juga ibadah umroh. Ya. Maka engkau akan melihat, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia akan datang dalam keadaan ada yang berjalan kaki. Sudah pernah lihat berita-berita yang viral bagaimana ada orang yang datang jalan kaki, ada orang yang naik sepeda, ya. Ada yang naik sepeda dari Gorontalo juga beberapa tahun yang lalu, dan sudah beberapa kali membantu kami ikut membimbing jamaah umroh di sana. Berhasil dia naik sepeda. Ada yang naik motornya, ya. Tahun lalu kalau saya tidak salah ada yang dari Inggris atau dari mana yang jalan kaki pergi berhaji. Allah sudah katakan, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Rijalan itu rajulun, ya, atau rijulun itu kaki. Rijalan artinya dia berjalan kaki. Ada orang yang datang dengan berjalan kaki, atau dia naik kendaraan. Kata Allah, ya'tuna rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka datang dari seluruh penjuru dunia. Itu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia datang dari seluruh penjuru dunia, rindu mereka untuk datang ke tanah suci. Dan ini dikuatkan Bapak Ibu dengan lafaz talbiyah. Ya, Bapak Ibu tahu ya ucapan atau lafaz talbiyah kalau kita pergi berumroh atau pergi berhaji, ya, biasanya di perjalanan itu kita dianjurkan untuk memperbanyak mengucapkan talbiyah. Ya, talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu ucapan talbiyah. Apa artinya labbaik Allahumma labbaik? Ya, apa artinya labbaik Allahumma labbaik? Ada ibu-ibu yang tahu? Ini mau dapat hadiah ini. Biar cuma lalampa satu. Ya. Ada ibu-ibu yang tahu apa terjemahan dari labbaik Allahumma labbaik? Ada? Ya. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, perhatikan, labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Berarti haji dan umroh ini panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Haji dan umroh ini adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ucapan talbiyah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Artinya orang-orang yang dipanggil
Allah Subhanahu wa taala, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke sana, ke tanah suci, adalah orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, bukan karena dia kaya raya misalnya, bukan karena dia kuat fisiknya, dia mampu untuk tawaf, dia mampu untuk sa'i dan seterusnya, bukan karena itu. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang lebih kepada dia dengan menjadikan orang itu sebagai orang yang dipilih oleh Allah untuk berumroh ataupun berhaji. Berapa banyak orang Bapak Ibu yang sudah berniat untuk ke sana, tiba-tiba belum sampai waktunya dia dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia misalnya. Belum sempat dia pergi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia tidak akan ke sana. Makanya kata para ulama kita, dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya dari poin kita mengambil pelajaran Bapak Ibu bahwa pertama, memang semata-mata orang yang datang pergi berhaji ataupun berumrah itu adalah panggilan dan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika kita ingin termasuk orang yang dipanggil dan diundang oleh Allah untuk datang ke sana, ya, baik itu untuk berhaji ataupun berumrah, maka jangan pernah bosan untuk meminta kepada Allah. Karena itu adalah pilihan dari Allah, kita terus minta kepada Allah. Seakan-akan kita merayu Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan aku termasuk hamba yang Kau pilih. Kalau belum berhaji, setidaknya berumrah ya Allah. Ya Allah, aku rindu dengan rumahmu, dengan Baitullah. Ya Allah, aku rindu untuk beribadah di Mekah, dan seterusnya. Terus merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, membujuk Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita. Ya, mudah-mudahan bahasa itu tidak salah. Karena Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah sangat mencintai orang yang al-ilhah. Al-ilhah fid du'a maksudnya adalah orang yang terus mengemis di dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sepantasnya kita meminta kepada Allah itu seperti orang yang sedang mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mungkin datang ke sana Bapak Ibu, baik itu berhaji ataupun berumrah, kecuali kalau Allah izinkan kita datang ke sana. Kita tidak mungkin bisa datang kalau Allah tidak izinkan. Makanya harus betul-betul minta, ya. Sering kan bertemu dengan orang yang pergi berhaji atau pergi berumrah, sering kalau kita dengarkan cerita mereka, subhanallah, saya ini entah dari mana saya bisa datang berumrah. Allah Subhanahu wa taala takdirkan saya itu, cuman saya ingat pernah suatu malam saya sedang melihat Ka'bah, kemudian menetes air mata saya, kemudian tiba-tiba spontan saya berdoa, ya Allah, saya ingin ke sana. Allah jawab doanya, ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala panggil dia, undang dia untuk datang berumrah ke Baitullah ataupun berhaji. Dan berapa banyak orang yang subhanallah sudah keluar namanya, ya, ini kemarin ya baru ada yang saya dengar juga ini berita, dan itu sebenarnya sudah beberapa kali juga jumpa dengan orang-orang yang semisal dengan itu di sana, sudah sampai di Madinah bahkan ada yang seperti itu. Ada kemarin yang sudah siap untuk berangkat, ya, sudah siap untuk berangkat Bapak Ibu, tiba-tiba dia lari. Tiba-tiba dia lari. Kenapa? Dia bilang dia ingat belum kasih makan sapinya. Subhanallah. Ya, sudah dengar beritanya? Allahu Akbar. Ya, ini sudah siap untuk berangkat ini, Bapak Ibu. Sudah siap untuk berangkat. Memang kalau belum diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, memang porsi kita sudah datang waktunya porsi kita. Tapi kalau belum diundang dan belum dipanggil oleh Allah, ada-ada saja yang akan terjadi dan tiba-tiba kita tidak jadi pergi. Makanya terus langitkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap orang beriman pasti ingin sekali ke sana. Pasti ingin sekali ke sana, beribadah di sana. Kenapa tidak Bapak Ibu? Di sana itu amal perbuatan kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat di Masjid Nabawi misalnya, Nabi mengatakan, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi masiwa. Salat masjidku ini, Masjid Nabawi, itu lebih baik daripada 1000 kali salat.
Jadi kalau kita sholat zuhur di sama dengan 1000 kali sholat zuhur di masjid-masjid yang lainnya. Belum lagi sholat asarnya, satu hari 5 kali kita sholat misalnya. Itu baru di Masjid Nabawi. Bagaimana di Masjidil Haram? Bimi'ati alfi sholah. Kata Nabi SAW, di Masjidil Haram di Mekah sama dengan 100.000 kali sholat. Dengan 100.000 kali sholat. Makanya Bapak Ibu, ya, ini juga saya sampaikan kepada beliau, ya, Pak Kepala Puskes Dungingi, ya, dan juga istri beliau ada hadir, ya? Istri tidak hadir, ya? Dan juga kita semua yang mudah-mudahan bisa datang ke sana nanti insya Allah. Saya sampaikan Bapak Ibu bahwa subhanallah, Nabi SAW mengatakan ada saja orang yang datang ke tanah suci, apalagi dia pergi berhaji, dan benar-benar di sana dia tidak melakukan kesalahan, dalam artian dia menjaga dirinya, ya, dia tidak melakukan keburukan, dia tidak melakukan dosa, dia tidak melakukan perkara-perkara yang Allah larang. Kata Nabi SAW, raja'a min dhunubihi kayaumi waladatu ummuhu. Dia pulang dari dosa-dosanya, dari tanah haram dia pulang kembali ke kampung halamannya, kayaumi waladatu ummuhu, seperti seorang anak bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih, dibersihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah. Itu niat utama kita untuk bisa datang ke sana, Bapak Ibu. Kita ingin membersihkan jiwa kita di sana. Kita ingin mendapatkan pahala yang luar biasa yang Allah janjikan di tempat yang mulia itu. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati. Tapi kalau misalnya ada orang yang sudah Allah takdirkan dia datang ke sana, Ustaz, katanya tadi Ustaz bilang tadi bahwa orang yang datang ke sana itu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah. Tapi saya pernah berumroh, Ustaz, saya lihat ada bapak-bapak yang ini sudah sementara sholat di Masjid Nabawi, mereka cuma nongkrong di depan hotel, ya, sambil merokok. Banyak. Dan itu banyak orang Indonesia, apalagi musim haji, subhanallah, ya. Sudah qomat di masjid dan kedengaran toa-toa ada di jalan semuanya. Bahkan sudah rakaat pertama, orang-orang sebagian besar orang Indonesia cuma nongkrong di depan hotel sambil merokok, cerita mereka santai, subhanallah. Ya, katanya pilihan Allah Subhanahu wa taala, mereka dipilih oleh Allah, tapi kenapa di sana mereka justru tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya Bapak Ibu, bukan Allah yang salah memilih, bukan. Tapi orang itu salah mempergunakan pilihan Allah, dia tidak gunakan dengan baik. Allah sudah pilih, ya, supaya menjadi hamba yang baik di sana. Madinah, nama lain dari kota Madinah itu Thayyibatun Thayyibah. Nabi SAW ketika masuk ke kota Madinah, beliau pernah mengatakan, hadhihi Thayyibatun Thayyibah. Ya, ini adalah kota yang penuh dengan kebaikan. Toba, Thayyibah, ya, kota yang penuh dengan kebaikan. Para ulama mengatakan, idza lam natib 'inda thayyibatin thayyibah fa aina natibu. Kalau kita berada di kota yang penuh dengan kebaikan seperti kota Madinah, lalu kita tidak bisa menjadi insan yang baik pada saat kita berada di kota yang penuh dengan kebaikan seperti itu, maka di mana lagi kita bisa menjadi baik? Ya, di mana lagi kita bisa menjadi baik? Jadi bukan Allah yang salah memilih orang ini diberangkatkan sampai di kota Madinah, sampai di kota Mekah, tapi di sana dia cuman santai-santai. Ya, lebih banyak hadiahnya, lebih banyak tawaf di mall daripada tawaf di Ka'bah. Ya, lebih banyak dia tawaf di mall daripada tawaf di Ka'bah misalnya. Bukan Allah yang salah memilih, dia salah mempergunakan pilihan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Makanya dia harus tanamkan sejak sekarang, kalau saya ke sana dan Allah izinkan saya ke sana berhaji ataupun berumroh, saya akan manfaatkan setiap waktu saya benar-benar untuk ibadah. Karena saya pernah dengar ada orang yang nanti pulang dari tanah suci, dia menjadi seperti seorang anak bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dan tidak mungkin bisa menjadi seperti itu kalau di sana tidak beribadah dengan baik. Makanya Nabi SAW ketika memberikan motivasi tentang pahala haji yang mabrur, ya, kata Nabi SAW, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah.
Dan haji yang mabrur, tidak ada balasan untuk orang yang berhasil dalam haji yang mabrur kecuali surga. Pertanyaannya, bagaimana bisa mendapatkan haji yang mabrur? Mabrur itu berasal dari kata albir, double R. Ya, kalau tidak double R jadi bir, memabukkan. Ya, albir itu apa? Kalau saya katakan birrul walidain, apa artinya birrul walidain? Ya, apa artinya birrul walidain? Ada yang ini kalimat yang kata yang sering sekali kita dengar sebenarnya. Birrul walidain artinya berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi albir itu artinya kebaikan, kebaktian, berbakti. Mabrur itu diambil dari kata albir. Jadi haji yang mabrur artinya haji yang diisi dengan berbagai macam kebaikan. Semua waktunya di Mekah dan di Madinah semuanya diisi dengan kebaikan. Makanya dia berhak mendapatkan haji yang mabrur. Ya, haji yang penuh dengan kebaikan. Dia sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dia dapat waktu antara iqamat daripada, ya, Bapak Ibu sudah pernah melihat ada banyak sekali sekarang video-video. Memang netizen ini subhanallah ya, netizen itu ya, kita ini sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Salah sedikit pasti ada netizen yang video. Iya, salah sedikit pasti ada netizen yang video. Coba cari-cari di YouTube hal-hal unik atau lucu yang terjadi di Masjidil Haram dan di Madinah. Ada orang di depan Ka'bah, ini Ka'bah di depannya, Ka'bah ada di depannya, dia lagi main game FF atau apa. Allahu Akbar. Ya, tidak bolehkah Anda main game nanti di hotel? Ini di depan Ka'bah, orang netizen datang pergi video dia lagi asik main game pakai headset. Di depan ada Ka'bah. Semestinya dia banyak berdoa, ini ada Ka'bah di depan. Puluhan juta keluarkan untuk datang ke sini untuk main game di depan Ka'bah. Subhanallah. Ya. Berbagai macam hal-hal unik. Ada tiba-tiba jamaah haji jamaah haji di satu hotel, tiba-tiba karena sudah bosan, mereka juga terlalu lama menunggu, akhirnya dipanggil sama ketua kloternya, ayo kita senam. Senam lah, ya, putar lagu senam dan sebagainya. Ini bukan hal yang baik untuk kita bikin di sana. Haji yang mabrur adalah haji yang penuh dengan kebaikan. Sudah selesai baca Quran, capek baca Quran, sudah berapa halaman kita baca, capek, tutup Al-Quran, lisan tetap berzikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Capek berzikir, ambil itu air zam-zam, menghadap ke Ka'bah, berdoa lagi, minum air zam-zam, berzikir lagi, istighfar, perbanyak istighfar. Dan itu adalah haji yang mabrur, Bapak Ibu. Makanya mabrur diambil dari kata albir yang artinya kebaikan, bakti. Betul-betul kita membaktikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di sana. Berbakti kepada Allah, berbuat semua kebaikan yang mampu kita lakukan. Kita lihat ada orang yang butuh bantuan, jangan sungkan-sungkan, langsung bantu. Tapi Ustaz, saya tidak tahu bahasanya, pokoknya bantu saja dulu. Ya. Terserah setelah itu dia marah-marah pakai bahasanya atau apa. Dia seperti marah-marah, bukan, dia sedang berterima kasih tapi pakai bahasanya. Cuman kita tidak paham, terserah dia mau bilang apa, yang penting kita bantu dulu. Kita lakukan kebaikan. Itu kondisi di sana sebenarnya Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Ya, ini saya sampaikan sebagai bekal. Siapa tahu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengundang kita semua, mengundang Bapak Ibu untuk paling tidak bisa berumrah nanti insyaallah. Dan kalau sudah sampai di sana, kita betul-betul harus berusaha untuk berbuat amal kebaikan, karena undangan dari Allah boleh jadi tidak kedua kali. Boleh jadi hanya satu kali itu Allah undang kita. Hanya satu kali Allah undang, kemudian ternyata foto di HP lebih banyak daripada bacaan Al-Quran kita. Ya, itu kondisi sekarang. Ini kalau Syekh Yusuf Abdul Mannan yang ada di Al-Irsyad dari katakan ini Dajjal di zaman kita sekarang. Dajjal kata beliau. Memang orang subhanallah, ya, Dajjal di zaman kita ini. Perselingkuhan terjadi gara-gara ini. Ya, terjadi keburukan-keburukan di anak-anak muda sekarang gara-gara HP. Apa yang mereka lihat itu mereka usahakan untuk bikin, akhirnya na'udzubillahi min dzalik.
Dan itu pun di sana pun begitu, di Madinah, di Mekah. Kalau misalnya kita ambil foto, kita ambil video untuk memotivasi keluarga kita, Masya Allah seperti ini kondisi, memberikan kabar kepada mereka, tidak masalah. Tapi yang jadi masalah sekarang, ya, tempat-tempat yang sudah puluhan tahun sejak kami masih menjadi mahasiswa atau para ustadz-ustadz kami sudah ada tempat itu, sekarang dengan adanya HP seakan-akan menjadi tempat baru, jadi viral di TikTok. Viral, eskalator viral. Pernah lihat Bapak Ibu? Eskalator viral. Padahal sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu eskalator itu. Nanti gara-gara ada HP yang bisa video 0,6 sampai bisa lihat menara, jadi viral. Akhirnya orang-orang datang ke situ, ya. Wanita-wanita datang ke situ sudah, na'udzubillah, sudah hampir tidak menutup aurat lagi. Pokoknya yang penting terlihat cantik untuk bisa dapat view yang viral itu. Allahu Akbar. Dan ini di Makkah. Ya. Terakhir saya ingin mengatakan Bapak Ibu, kalau kita diundang nanti ke tanah suci, baik itu berhaji ataupun berumroh, ingatlah bahwa di sana adalah tempat paling bagus untuk kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita merubah diri kita menjadi lebih baik lagi, itu di sana paling baik. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwa itu adalah tempat yang penuh dengan hidayah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rumah pertama yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di muka bumi ini sebagai tempat beribadah, yaitu bi Bakkah, nama lain dari Makkah atau Bakkah. Ya, di awal dari juz keempat Allah Subhanahu wa taala katakan lalladzi bi Bakkata, yaitu yang berada di Bakkah, mubarak, yang penuh dengan keberkahan, wa hudal lil alamin, dan tempat itu sebagai tempat hidayah untuk alam semesta. Kata para ulama kita, kalau kita datang ke sana kemudian kita ada waktu untuk belanja hadiah, ya biasanya kan begitu, belanja oleh-oleh, hadiah nanti kita bawa pulang, kasihan nanti tetangga saya, keluarga saya, mereka akan tanya mana oleh-oleh, tidak apa-apa. Tapi kata para ulama, afdolul hadiah al-hidayah, seafdol-afdolnya hadiah adalah hidayah yang kita bawa pulang. Itu hadiah yang paling afdol, ya. Itu hadiah yang paling bagus. Yang tadinya misalnya ada orang yang di sini sebelum dia datang ke tanah suci, dia cuman jarang sekali dia datang ke masjid. Di tanah suci itu jam 2, jam 3 malam dia sudah bangun pergi ke masjid. Memang termotivasi sendiri. Dia sudah bangun pergi ke masjid. Kalau dia jaga itu sampai dia pulang kampung, tetap dia jaga seperti itu, maka itu adalah hadiah terbaik yang dia bawa. Bapak Ibu, afdalul hadiah al-hidayah. Seafdol-afdolnya hadiah adalah hidayah yang dia bawa pulang. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, ya, selalu tanamkan dalam diri kita keinginan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengundang kita, memanggil kita untuk bisa datang ke tanah suci, dan kemudian kita bisa menjawab seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Dan semoga kalau nanti Allah mengundang kita, Bapak Ibu datang ke tanah suci, semoga Allah membantu kita untuk bisa melakukan yang terbaik, amalan-amalan terbaik di tanah suci tersebut. Dan kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala belum mengundang kita, ini terakhir sekali ya, tadi saya sudah bilang terakhir, ini saya lupa. Kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala belum mengundang kita untuk bisa datang ke tanah suci, baik itu untuk berhaji ataupun berumrah, jangan berkecil hati, jangan sedih. Kenapa? Karena kata para ulama kita, kata mereka, innal arda la tuqaddisu ahadan
wa innama yuqaddisuhu amaluhu. Ya, ini juga disebutkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya Abu Dzar dan yang lainnya. Mereka mengatakan sesungguhnya tanah suci itu tidak mensucikan seorang pun. Yang mensucikan seseorang adalah amal perbuatannya. Artinya, kalau ada orang di tanah suci dan dia berbuat dosa dan maksiat di sana, lalu kita di sini belum pernah ke tanah suci, tapi kita tetap terus beribadah kepada Allah meskipun cuma di Gorontalo, bisa jadi kita lebih suci daripada mereka yang pernah datang ke sana. Ya, buktinya di Mekah itu dulu di zaman Nabi ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, padahal dia di Mekah. Tapi karena dia tidak mau taat kepada Allah, tidak mau ikut dengan Nabi, dia justru menjadi orang-orang yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Ya, oleh karena itu saya katakan, kalau Allah belum takdirkan kita bisa datang ke sana berhaji ataupun berumrah, jangan berkecil hati. Tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita hanya di Gorontalo, Serambi, Madinah. Ya, meskipun kita belum sampai ke Madinah, baru di Serambi, Madinah, tapi kita tetap terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali